Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini rekaman yang dilaksanakan agak sedikit berbeda karena hari ini saya ada di dalam gedung gereja di GPIB Air Hidup Kamal, dan saat ini saya akan menyampaikan renungan lewat mimbar ini untuk kita bersama-sama. Kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita akan juga belajar untuk merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini dalam ibadah kita diambil dari kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita persiapkan Alkitab kita, dan jika kita sudah menemukan bagian perikop bacaan ini, kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami boleh kembali berjumpa dengan Tuhan dan juga dengan keluarga kami dalam ibadah ini. Kami saat ini berkumpul bersama-sama sebagai umat Tuhan yang merasakan berkat dan kasih Tuhan, dan kami ingin mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Dan saat ini juga kami memohon berkat Tuhan kembali hadir bagi kami melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Berkati kami semua melalui firman-Mu ini Tuhan, dan biarlah kami terus dikuatkan menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita baca bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatlah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadamu. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu ciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut
tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap Bapak Ibu saudara semua ada dalam keadaan yang sehat, ada keadaan yang baik, tetap bersyukur, tetap bersukacita dalam menjalani kehidupan. Hari ini kita belajar merenungkan firman Tuhan dari kitab Rut, sebuah kitab yang menarik. Kenapa menarik? Bapak Ibu saudara, kita perhatikan di dalam Alkitab hanya 2 orang perempuan yang kemudian namanya atau bahkan kisah kehidupan mereka dijadikan sebagai sebuah kitab. Selain dari Rut, ada juga kitab Esther. Tapi selain dari kedua kitab itu, dari 39 dan 27 kitab yang ada, hanya 2 sosok perempuan. Karena memang kita semua tahu bahwa tradisi atau budaya seringkali mempengaruhi kehidupan umat, bahkan penulisan kitab, sehingga memang terkadang perempuan-perempuan tidak mendapat tempat yang baik di dalam kehidupan orang-orang Israel, bahkan orang-orang Yahudi. Tetapi kita lihat menarik bahwa Rut dan Esther kemudian dijadikan kitab di antara kitab-kitab yang bernuansa laki-laki atau patriarkal itu. Apalagi yang lebih menarik adalah bahwa Rut itu sendiri bukan orang Israel, yang notabene artinya bukan umat Tuhan, bukan orang pilihan Tuhan, yang seringkali selalu dibangga-banggakan oleh orang Israel, oleh bangsa Israel yang merasa mereka umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, sehingga membuat mereka terkadang jatuh kepada sikap yang akhirnya menyombongkan status mereka ini. Rut sendiri dikatakan dalam bacaan firman Tuhan hari ini adalah seorang Moab, orang yang disebut orang Israel biasanya dengan sebutan orang kafir, orang yang di luar umat Tuhan, orang yang juga berasal dari sebuah bangsa, yaitu bangsa Moab, yang dikenal juga sebagai musuh bangsa Israel. Jadi itu menjadi menarik kemudian, sehingga kita bisa melihat akhirnya Rut dijadikan sebuah kitab, mewarnai kitab-kitab yang ada, yang semua bernuansa mengarah kepada orang-orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Satu hal lagi yang juga menarik Bapak Ibu, letak Rut itu, letak kitab ini adalah di antara hakim-hakim dan juga Samuel dan raja-raja. Hal ini kemungkinan dikarenakan kitab Rut inilah yang mulai menyebut nama seorang Daud. Jadi kitab Rut ini kemungkinan diletakkan di sini sebagai sebuah pengantar untuk mengantarkan kisah tentang Raja Daud yang ternyata memang dimulai dari kehidupan Rut ini sendiri. Jadi bisa dikatakan Daud itu adalah keturunan dari Rut kalau dikatakan di dalam ayat yang pasal keempat ayat 18 dan selanjutnya. Jadi ini kitab yang menarik Bapak Ibu. Saya mau katakan ini juga sebuah kitab yang mengingatkan kepada kita bagaimana peran-peran kaum perempuan yang seharusnya tidak lagi dipandang sebelah mata, tidak lagi dipandang rendah, tidak lagi dipandang remeh. Karena masih seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, perempuan dalam kehidupan kita, dalam tradisi kita, dalam budaya kita dianggap rendah, dianggap sebelah mata, bahkan diperlakukan tidak manusiawi. Baru-baru ini Bapak Ibu, saya lihat ada sebuah rekaman video yang di-share oleh seseorang di media sosial tentang tradisi kawin tangkap di Sumba, yang akhirnya menimbulkan reaksi-reaksi yang kemudian menyatakan perlawanan terhadap hal tersebut, yang menganggap bahwa hal ini sudah tidak manusiawi, hal ini sudah tidak bisa lagi digunakan karena merendahkan kaum perempuan. Dan di sini juga saya secara pribadi menyetujui bahwa perempuan tidak boleh lagi diperlakukan seperti ini.
Kita belajar hari ini bagaimana perempuan itu harus dihormati sebagai bagian dari kehidupan kita, dan mereka juga punya peran yang penting dalam kehidupan kita. Itu pelajaran yang pertama yang bisa kita dapatkan dari kitab Rut ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Rut ini, kita akan selalu mengingat bahwa pesan utama yang selalu disampaikan kitab ini adalah bicara tentang kesetiaan. Baik tentang kesetiaan kepada Tuhan maupun kesetiaan kepada sesama. Dan ini diwujudkan lewat kehidupan seorang yang bernama Rut. Kisah Rut itu diceritakan di dalam perikop bacaan kita. Kita lihat bersama-sama apa yang disampaikan sebagai pengantar atau sebagai awal dari kitab ini, yang juga menjadi bagian atau dasar pembacaan kitab renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, situasi yang digambarkan pertama adalah di ayat yang 1, ada kelaparan di Bethlehem. Jadi Bethlehem itu artinya rumah roti. Tapi pada saat itu sedang terjadi sebuah kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudara, masa itu adalah dikatakan juga dalam ayat 1, masa di mana orang Israel belum memiliki seorang raja sebagai seorang pemimpin. Mereka masih dipimpin oleh seorang hakim yang disebut dalam kisah hakim-hakim dalam kitab sebelumnya. Nah, dalam periode itu orang-orang Israel dikatakan di dalam kitab hakim-hakim khususnya pasal 5 dan 6 hidup di dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahasa yang digunakan dalam kitab pasal 5 dan 6 kitab hakim-hakim itu adalah bangsa Israel hidup jahat di mata Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan memang kehidupan orang Israel tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus harapkan. Kehidupan bangsa Israel tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Mereka hidup sekehendak mereka sendiri, sehingga akhirnya kejahatan dan perilaku-perilaku yang tidak benar berkembang dalam kehidupan jemaat atau dalam kehidupan umat Israel. Dan ini tentunya tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin umatnya hidup dalam kejahatan. Tuhan tidak ingin umatnya hidup tidak sesuai dengan apa yang diarahkan dan dikehendaki olehnya. Tapi itulah yang terjadi. Faktanya adalah orang Israel tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kelaparan yang terjadi di Bethlehem dan juga mungkin wilayah-wilayah Israel itu bisa saja dikatakan sebagai sebuah hukuman Tuhan atas apa yang sudah dilakukan oleh umat Israel atau bangsa Israel ini. Dan dalam bacaan kita juga mungkin kita bisa hubungkan ini dengan apa yang dikatakan di ayat yang ke-6 dari bacaan firman Tuhan hari ini. Di sana dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Artinya sebelumnya boleh dikatakan bahwa Tuhan tidak memperhatikan umatnya, bahkan menyatakan hukuman bagi umatnya karena kejahatan dan dosa-dosa mereka, sehingga terjadilah kelaparan. Dalam masa kelaparan itu, keluarga Elimelek dan juga Naomi bersama dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion pada saat itu memutuskan untuk pergi dari Bethlehem, dari Efratah. Mereka memutuskan untuk kemudian merantau ke daerah yang mungkin kondisinya lebih baik, yaitu daerah Moab, yang sebenarnya sebelumnya boleh dikatakan sebuah daerah yang dianggap sebagai musuh Israel. Jadi waktu mereka datang ke sana, mereka juga mengambil resiko bahwa mereka tidak diterima. Tidak disebutkan mereka tetap menjadi orang asing di sana. Sebelumnya mereka memutuskan, pun dikatakan dalam bacaan kita, mereka memutuskan sebenarnya untuk mendiami tanah Moab itu, untuk menetap di tanah Moab itu, karena mereka menganggap kondisi situasi mereka menjadi lebih baik. Tapi akhirnya
kondisi berubah saat kemudian Elimelek meninggal dunia, disusul 10 tahun kemudian anak-anaknya yaitu Mahlon dan Kilion juga meninggal dunia, sehingga akhirnya hanya menyisakan sang ibu yaitu Naomi dan kedua menantunya yaitu Orpa dan juga Rut. Di sini juga kita lihat bahwa pada saat itu terjadi perkawinan antara bangsa Israel dan orang Moab, di mana kedua anaknya mengambil kedua perempuan Moab jadi istri mereka. Tapi saya sendiri melihat bahwa perkawinan ini sepertinya, kalau saya kemudian mencoba membaca dan merenungkan, sepertinya punya dampak yang positif. Kenapa? Karena saya punya kesan bahwa Rut dan Orpa pada saat itu menjadi orang yang mengenal Tuhan. Artinya mereka ditarik oleh Mahlon dan Kilion menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang kemudian menjadi kesimpulan saya bahwa mereka akhirnya menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sama seperti Naomi dan kedua anaknya dan kedua suami mereka ini. Namun kita lihat juga dalam pembacaan ini bahwa kualitas iman mereka akhirnya teruji saat kondisi berubah. Saat kedua suami meninggalkan mereka karena meninggal dunia. Dan kemudian sang mertua memutuskan untuk kembali ke Bethlehem karena kondisi menjadi lebih baik. Kita lihat bahwa ini semua juga menjadi sebuah tantangan iman baik bagi Orpa dan juga Rut. Dan Naomi sendiri menyadari hal ini, sehingga kemudian Naomi meminta kepada kedua menantunya ini untuk kembali saja. Tetapi kita lihat bahwa ternyata di antara keduanya, kualitas iman keduanya juga menurut saya bisa teruji dari peristiwa ini, sehingga pada akhirnya dikatakan dalam kisah ini yang mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem hanyalah Rut, sedangkan Orpa akhirnya memutuskan untuk pulang kembali, pulang ke kampung halaman. Yang tentunya pastinya kalau kita kemudian bayangkan, ya mungkin juga dia akan kembali pulang kepada keluarganya, kembali pulang juga kepada keyakinan yang sebelumnya. Tapi kita lihat, Rut memutuskan sebaliknya. Rut memutuskan untuk mengikuti Naomi. Rut pada akhirnya memutuskan untuk ikut serta sang mertua yang kemudian kembali ke Bethlehem. Dan saya memandang ini sebagai sebuah bukti bagaimana iman Rut pada saat itu benar-benar kuat, menunjukkan bagaimana imannya kepada Tuhan. Karena kalau dia tetap kembali ke Moab, bisa saja dia kembali ke dalam keyakinan lamanya, meninggalkan Tuhan lagi. Tetapi karena dia percaya, dia beriman kepada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan yang akan terus memelihara kehidupannya, meskipun Naomi sudah gambarkan hidupnya tidak akan mudah. Tapi iman yang dimiliki oleh Rut pada saat itu benar-benar membuat dia percaya Tuhan akan memelihara dia, Tuhan akan menjaga dia. Dan ini menjadi bukti kepada kita semua bagaimana Rut juga pada saat itu lebih mengutamakan Tuhan dibandingkan yang lain dalam kehidupannya, bahkan keluarganya, bahkan kaumnya sendiri. Dan keputusan ini juga penuh dengan resiko. Keputusan ini punya resiko bahwa Rut tidak tahu apa yang dihadapi di depan. Dia tinggalkan kenyamanan, dia tinggalkan keluarga, dia tinggalkan segala sesuatu yang ada di Moab yang menjadi hidupnya selama ini untuk kembali ikut kepada Naomi. Tapi kembali saya harus katakan bagaimana iman Rut pada saat itu benar-benar dinyatakan. Dia percaya apapun yang akan terjadi ke depan, Tuhan akan selalu menyertai kehidupan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana juga kita harus juga memiliki iman seperti halnya Rut. Iman yang juga seringkali hal mengharuskan kita mengambil resiko-resiko kehidupan yang tidak kita tahu. Tapi kita belajar bagaimana dalam iman itu
kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan ada, meyakini juga bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Jadi kemanapun, dimanapun, dan apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kalau itu dikerjakan di dalam Tuhan, kita imani semua akan menjadi lebih baik. Iman kita kepada Tuhan akan membuat kita percaya akan kehadiran Tuhan, akan membuat kita selalu meyakini kehadiran Tuhan yang terus menyertai memberkati kita, sehingga kita tidak lagi terlalu khawatir, terlalu takut menghadapi kehidupan kita, apalagi dalam suasana-suasana seperti ini. Tapi dalam iman inilah kita percaya, kita mengimani ada Tuhan yang selalu akan menopang kita, memelihara kehidupan kita, yang akan selalu ada buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga saya saat kita mengimani semua itu. Karena kemarin kita belajar beriman dari itu, belajar untuk selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, selalu percaya meyakini Tuhan itu ada. Maka di sanalah kita juga akan melihat, kita akan juga merasakan kehadiran Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua untuk senantiasa beriman dan percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Firman yang mengingatkan kepada kami semua bahwa dalam kehidupan kami harus beriman kepada Tuhan. Kami harus percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh langkah hidup kami kepada Tuhan. Karena saat itulah kami akan merasakan kehadiran Tuhan, merasakan juga penyertaan Tuhan yang selalu ada buat kehidupan kami. Ajari kami terus beriman ya Tuhan, ajari kami terus percaya kepada-Mu, ajari kami juga dapat mengambil resiko untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar bisa merasakan penyertaan dan kehadiran Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu ini. Saat ini dalam doa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat para pemimpin-pemimpin negara ini, bahkan juga pemimpin-pemimpin daerah, bahkan tingkat-tingkat rukun tetangga. Tuhan memberkati selalu. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan terus menaungi mereka, sehingga mereka juga tetap bisa menjalani hidup dan menjalani tugas tanggung jawab pemimpin bangsa ini, khususnya dalam menghadapi situasi dan pandemi saat ini. Biarlah mereka bersatu hati bersama-sama untuk mementingkan kepentingan masyarakat dan juga rakyat, sehingga kami juga bisa merasakan keberadaan para pemimpin-pemimpin kami. Berkati juga tenaga-tenaga medis yang bergerak di garis depan bersama dengan semua tenaga-tenaga yang lain yang juga ada bersama dengan mereka, aparat negara TNI dan Polri, bahkan juga ilmuwan-ilmuwan dalam rangka mencari vaksin penyembuh dari virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati selalu. Kami juga mempercayakan persekutuan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya gereja kami di PIB. Tuhan terus memberkati, sehingga keberadaan gereja-Mu juga boleh terus Tuhan pakai menjadi saluran-saluran berkat untuk juga melayani dan juga bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat, berkati juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Khususnya bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah mereka, Tuhan jenguk mereka, Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan, kuatkan mereka Tuhan. Berkati mereka sehingga mereka mampu menghadapi situasi dan kondisi itu. Kami juga bersyukur bersama dengan seluruh jemaat yang bersyukur atas kehidupan mereka, atas pertambahan usia baik pribadi maupun juga keluarga, maupun juga sukacita lain yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Biarlah syukur dan sukacita mereka naikkan kepada Tuhan sebagai sumber hidup mereka. Dan kami juga doakan untuk kehidupan kami semua anak-anak Tuhan, masing-masing kami secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Tolonglah kami Tuhan, berkati kami, sehingga kami tetap kuat dalam iman, percaya kami kepada Tuhan, pengharapan kami tetap kami tujukan kepada Tuhan, sehingga kami benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami doakan juga rencana-rencana kami khususnya untuk mempersiapkan diri memulai ibadah di gereja-gereja. Tuhan juga berkati semua, sehingga semua yang dibutuhkan, diperlukan boleh
jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap bersuka cita, tetap bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.